Halo, selamat datang di podcast Sirkular Ekonomi bersama saya Chandra Tani Wijaya. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, membahas tentang program CSR dan pengelolaan sampah. Langsung aja kita ngobrol sama pakarnya. Halo Mas, Mas Ricardo Lumban Gaul. Ya, betul. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Selamat datang di podcast Mas. Siap, selamat. Terima kasih. Iya Mas, coba ceritain sedikit lah. Sekarang ini di CSWM UI, Mas sebagai apa dan kerjanya apa nih Mas? Ngapain? Oke. Oke, siap. Ya. Halo, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Ricardo Lumban Gaul, Yes. biasa dipanggil Riko saja, begitu. Nah, di Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia atau CSWM UI, saya sebagai Head of Community Development. Wow. Ya, nah ini ruang lingkupnya adalah di mana kita ngebangun lah ya masyarakat, memberdayakan masyarakat supaya lebih berdaya, punya bargaining power di masyarakat seperti itu lewat program-program CSR, lewat program-program sustainability seperti itu. Itu mungkin singkatnya. Oke. Nah Mas, menurut Mas Riko, apa yang sering salah dengan sudut pandang seperti ini? Misalkan banyak perusahaan melihat waste management hanya sebagai compliance atau kewajiban. Oke. Ya, sebenarnya kalau kita lihat paradigma ya, harusnya justru setiap kita itu punya tanggung jawab terhadap waste ya. Setiap kita kan punya sampah sebenarnya ya. Yes. Kita tidur pun sebenarnya ngasilin sampah begitu ya. Karena kalau kita lihat kulit-kulit kita itu kan berganti, silih berganti ya secara tidak sadar begitu ya. Wow. Dan sehari-hari pun kita makan begitu ya kan. Kadang-kadang sebutir nasi begitu kan. Di dapur juga kita temuin istri kita masak misalnya. Ya kebetulan saya sudah punya istri gitu ya. Adalah sisa-sisa hasil potongannya dan itu kan ngasilin sampah juga begitu ya. Apalagi kalau industri begitu ya. Justru seharusnya kalau dilihat dari sisi tanggung jawab, ini adalah tanggung jawab kita bersama begitu. Yes. Jadi jangan dilihat dari sisi pressure atau tekanan atau regulasi dan lain sebagainya itu gitu. Justru kita lihat dari sisi ini tuh investasi kita untuk masa depan yang lebih baik, kira-kira begitulah. Oh iya. Mas aku penasaran nih serius, aku curious banget. Jadi apa sih yang dilakukan Mas Riko ya? Iya. Mas Riko, apa sih yang dilakukan Mas Riko? Program-program CSR-nya apa aja yang udah dilakuin nih Mas? Ya. Coba mungkin tolong dijelaskan ya Mas. Siap. Ya. Sebagai contoh misalnya kita ambil Universitas Indonesia lah ya. Ya. Orang-orang tahu Universitas Indonesia itu adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia begitu. Betul. Kalau dilihat rankingnya itu selalu nomor 1 begitu. Betul. Nah, termasuk juga program sustainability itu nomor 1 begitu. Yes. Tapi coba kita lihat lebih dalam begitu terkait salah satu hal misalnya waste manajemennya. Wah, Mas kalau jalan ke UI gitu ya, sedikit usil main ke tong sampahnya lah misalnya. Itu ada 3 pemilahan tong sampah itu. Ada organik, ada anorganik, sama ada residunya. Isinya semuanya sama. Sama. Tong sampahnya memang terpilah tapi isinya sama begitu. Nah, Jadi buat apa dong? Bayangin coba, Iya. Universitas nomor 1 di Indonesia saja, mahasiswanya pasti keren-keren gitu ya. Dosennya pinter-pinter gitu ya. Tapi hasil dari tong sampahnya bisa kita lihat lah ya seperti apa begitu. Nah, di sini kita coba sentuh Mas. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan lewat pendekatan 7 aspek pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, di mana 7 aspek itu yang pertama kepemimpinan. Nah, di sini kita coba bangun pemimpin di tingkat fakultas lewat mahasiswa. Jadi kita lahirkan, kita bimbing supaya mereka menjadi brand ambassador lah ya, yang akan mengedukasi teman-temannya, yang akan membantu teman-temannya untuk menyampaikan bahwasanya tong sampah ini ada gunanya loh, kenapa dipilah begitu. Supaya apa ya, kalau kita lihat teman-teman recycling center misalnya ya, atau para pendaur ulang gitu ya, sering kita kunjungin, mereka mengeluh bahwasanya sampah dengan kondisi yang tidak terpilah itu justru bakal mempengaruhi kinerjanya mereka. Bahkan bisa sampai merusak peralatan mereka begitu. Contoh kasus misalnya ada sampah yang harusnya bisa dicacah begitu. Tetapi karena bercampur ada paku yang masuk misalnya itu justru akan merusak si mesinnya itu sendiri begitu. Nah ini yang selalu kita sampaikan juga bahwasanya pemilahan itu sesederhana itu tetapi sepenting itu, sekrusial itu kalau kita nggak bisa berhasil melakukannya seperti itu. Itu dari sisi kepemimpinan. Nah dari sisi regulasi misalnya. UI sendiri punya regulasi, punya SOP, tetapi bayangin coba
setiap fakultas itu punya yang namanya manajemen aset, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwasanya ada SOP terkait pengelolaan sampah. Jadi SOP-nya ada, tetapi tidak pernah diseminasi. Seperti itu. Kemudian dari sisi raising awareness. Seharusnya kalau kita lihat kenapa mahasiswa atau bahkan dosen atau bahkan tendik tenaga pendidikan, kenapa tidak memilah sampah sesuai dengan jenisnya begitu? Pertanyaannya kan simpel, mereka tahu nggak bahwasanya harus dipilah begitu kan? Nah, ternyata jawabannya mereka nggak tahu gitu, iya kan? Ya, kenapa harus dipilah begitu kan? Nggak tahu. Iya. Terus jengkelnya lagi mereka katakan, seandainya pun kita pilah misalnya, ini berhubungan sama aspek yang lain, yaitu infrastruktur. Nanti diangkut, disatuin lagi sama tukang angkut. Waduh. Iya kan? Itu udah standar banget gitu. Oke lah kita udah capek-capek milah begitu, tetapi begitu diangkut, disatuin lagi begitu. Jadinya merekanya down lah ya. Jadi nggak semangat gitu. Begitu juga dengan aspek-aspek yang lain. Nah itu yang kita sentuh lewat program-program CSR dengan beberapa mitra kita. Seperti itu. Mas tolong dijelasin dong, apa nih program-program CSR-nya sama mitra, ngapain aja Mas? Ya. Jadi selalu kalau kita itu kan punya pendekatan lewat 7 aspek tadi. Selalu kita lakukan pemaksimalan 7 aspek tadi. Contoh kasus misalnya program kepemimpinan tadi. Kita berikan program beasiswa ke tiap mahasiswa fakultas seperti itu. Jadi mereka itu selain kita latih, kita training, kita berikan juga beasiswa sebenarnya. Nah selain beasiswa, kita juga biasakan dengan proyek sosial. Nah selain proyek sosial ada yang lebih wah lagi. Contoh kasus misalnya yang terakhir-terakhir ini viral di Bekasi ya, terkait job fair yang membludak begitu ya. Nah ini kita coba develop ke mereka bahwasanya seharusnya lu itu setelah lulus bukannya pusing cari pekerjaan, tetapi ada loh potensi besar yaitu dengan mengelola sampah lu bisa menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Nah Nah pengelola sampahnya yang seperti apa nih Mas? Program pengelolaan sampahnya itu? Ya misal kan kalau terkait pengelolaan sampah ini kan dari hulu ke hilir begitu ya. Hulu ke hilir, betul. Dari hulu misalnya dari fokus saja di bidang pemilahan misalnya. Edukasi pemilahnya sendiri pun sudah bisa menjadi sebuah objek yang kita jadikan sebagai usaha begitu. Contoh kasus misalnya kalau teman-teman, saya sebut merek sedikit misalnya. Lihat Instagramnya ada rumah pilah begitu. Mereka hidup loh rumah pilah itu dengan cara apa? Hanya mengedukasi orang-orang dari sekolah, dari instansi-instansi seperti itu untuk melakukan pemilahan, sesimpel itu loh. Hidup sampai sekarang begitu. Mereka dapat pendanaan CSR, mereka dapat grant seperti itu. Gitu. Nah, itu kan salah satu yang sebenarnya kecil tapi berdampak dan bisa menghidupi usahanya seperti itu. Itu baru dari satu proses yaitu pemilahan kan. Belum lagi nanti infrastruktur misalnya. Infrastruktur ini kan sebenarnya harus eye catching ya, harus menarik begitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita lihat infrastruktur ini dari tong sampah saja misalnya. Kadang-kadang tong sampah ini ditempatkan di sudut tertentu yang orang-orang sulit untuk menjangkau misalnya. Nah kenapa tidak dibuat inovasi tong sampahnya lebih menarik begitu, warna-warninya yang lebih eye catching misalnya begitu ya, dan kemudian mudah ditemukan dan orang informasinya tanggap gitu, informatif begitu tong sampahnya. Contoh kasus misalnya kalau kita sebut merek Plastic Pay misalnya, dia kan punya RVM ya, jadi itu kan sebuah inovasi juga ya. Padahal dia hanya menciptakan satu RVM aja ya begitu ya. Nah kalau ini misalnya dikembangkan sama para mahasiswa ini begitu ya, RVM kecil misalnya skala kecil lah begitu. Ini kan sebuah peluang usaha juga begitu. Jadi ya kita coba memberitahu bahwasanya untuk membuat sebuah usaha itu ya mulai dari hal-hal yang paling dekat dengan kita dan mulai dari hal-hal yang kecil saja seperti itu sebenarnya Mas. Mulai dari hal-hal yang dekat sama kita dan hal-hal kecil ya. Bagus. Iya benar. Bagus ya. Mas sekarang ketika perusahaan melakukan waste management yang terstruktur, return apa yang paling mudah terlihat dalam jangka pendek? Oke, kalau dilihat dari return sebenarnya kalau dihubungkan sama regulasi misalnya, mereka berarti sudah bertanggung jawab sebagai perusahaan yang berkontribusi terhadap sosial dan lingkungan. Bisa jadi lewat ISO 26000, bisa jadi lewat P79 ya kalau nggak salah ya, P75 ya, P75 2019 ya, terkait roadmap pengelolaan sampah packaging seperti itu ya. Ya dari situ saja kan sudah menjadi sebuah benefit di mana mereka menjadi atau menciptakan citra yang positif begitu ya di masyarakat seperti itu, dan bahkan di investor lah begitu kira-kira seperti itu. Nah lain lagi daripada
misal kalau dihubungkan sama kegiatan unit bisnis utamanya mereka, misalnya program CSV-nya begitu ya, creating shared value-nya. Jadi misal mereka harus diwajibkan untuk memakai recycling content sekian persen misalnya ya. Nah kalau mereka membangun collecting center-nya sendiri, artinya mereka bisa memakai hasil dari collection ini untuk dipakai sebagai recycling content di produknya mereka kan. Seperti itu. Ya, itu kan sebuah benefit yang secara langsung bisa dinikmatin oleh mereka kan. Seperti itu. Oke. Kalau untuk CSR sendiri itu Mas, kira-kira butuh biaya besar gak sih? Atau pakai modal kecil aja bisa atau gimana tuh? Iya. Kadang-kadang kalau kita lihat besar dan kecilnya ini sangat tergantung ya sebenarnya. Relatif, contoh kasus misalnya Pertamina ngasih CSR 100 juta lebih kecil atau tidak dari perusahaan misalnya yang ada di sini Adupi ngasih 10 juta misalnya. Nah kan ini kan nggak bisa kita lihat mana yang lebih besar mana yang lebih kecil ya kalau dilihat dari angkanya gitu. Tapi kalau kita lihat dari revenue-nya mereka 100 jutanya si Pertamina nggak ada apa-apanya kan sebenarnya ya. Iya kan seperti itu. Jadi sebenarnya besar kecilnya ini sangat tergantung. Tetapi yang lebih kita tekankan itu lebih kepada impact dan keberlanjutan. Iya maksudnya di sini adalah kadang-kadang program CSR itu hanya one event begitu ya. Jadi ketika mereka dampingin berjalan, ketika mereka pergi ya beres sudah selesai programnya begitu. Nah di kami di Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia ini menekankan keberlanjutan programnya begitu. Jadi kita melihat, kita bahkan sudah merancang dari awal bagaimana exit strategi dari program CSR seperti itu. Jadi apa yang harus kita tingkatkan misalnya, siapa nanti yang akan melanjutkan program ini ketika kita pergi. Itu kan harus jelas. Kemudian dari sustainable financialnya begitu. Kira-kira mereka sanggup nggak untuk membiayai program ini berjalan secara berkelanjutan begitu. Misalnya kalau kita memberikan fasilitas misalnya, katakanlah pembangkit listrik tenaga surya begitu. Kita perlu tanyakan dua hal misalnya terkait pembiayaan ini. Ability to pay-nya sama willingness to pay-nya. Mereka sanggup nggak membayar? Kalau sanggup mereka mau nggak membayar? Kadang-kadang sanggup mereka membayar. Tapi nggak mau. Merokok misalnya, sehari bisa sebungkus gitu. Tapi begitu membayar fasilitas listrik, 5.000 itu udah cukup mahal Mas sebulan. Sebulan loh. itu cukup mahal menurut mereka begitu. Nah ini kan sebuah yang harus kita selalu edukasi, awareness-nya kita tingkatin seperti itu. Seperti itu sih. Oke Mas, kalau dari segi tantangan terbesarnya nih dari program CSR apa nih Mas? Ya, tantangan sebenarnya cukup beragam ya. Kalau kita lihat yang paling sederhana tantangannya itu lebih kepada penerimaan. Penerimaan si masyarakat lah ya kita sebut ya. Kadang-kadang masyarakat kita ini ada traumatisnya. Nah biasanya sesimpel kalau kita undang untuk sosialisasi, pertanyaan di awal itu kita dapat apa? Itu sering banget Mas. Contoh kasus misalnya nanti ada amplopnya enggak Mas gitu. Ya kan uang duduk misalnya. Ada transportasinya enggak gitu. Padahal udah jelas-jelas kita mau edukasi mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka, kualitas hidup mereka, untuk mencoba menciptakan ekonomi lokal mereka begitu kan. Ya seharusnya mereka harusnya lebih bersemangat daripada kita sebenarnya kan. Seperti itu. Tetapi dari awal itu sudah ada batas begitu. Dibayar berapa kita Mas kira-kira begitu. Iya itu tantangan itu. Itu tantangan kalau dari sisi kita seperti itu. Nah dari sisi perusahaan, kadang-kadang perusahaan yang penting selesai aja lah Mas gitu. Kita terima angka laporan, kita terima apa namanya lagi ya. Yang penting beres lah begitu. Kita dapat kalau dilihat dari perhitungan impactnya, contohnya lewat SROI misalnya ya, social return on investment-nya, yang penting nilainya tinggi begitu. Nah ini kadang-kadang kan kita jadi kayak, oh gitu ya, jadi kayak gitu. Jadi nggak mungkin didebat juga ya kan kita partner ya kan begitu. Akhirnya kita jadinya mencoba approach lewat pendekatan-pendekatan yang cukup inilah, yang bisa diterima logis oleh masyarakat maupun mitra kita yang lain seperti itu. Gitu. Mas, aku penasaran nih, program CSR apa yang Mas Riko pernah jalanin yang menurut Mas Riko paling berdampak buat lingkungan, waste management lah? Iya, kalau waste management kita kan masih baru sebenarnya, di 2023 kita, 2023-2024 seperti itu.
Nah, kalau dilihat dari apa yang kita lakukan itu belum seberapa banyak lah. Tapi baru di UI, baru di beberapa kabupaten begitu ya. Dan itu masih ongoing sampai sekarang. Jadi belum bisa kita nilai ya. Kalau selain waste management, apa yang paling berdampak? Dulu dari tahun 2015 sampai tahun 2021 saya menjadi salah satu project manager di program Kementerian SDM, yaitu pendampingan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di wilayah 3T. Nah, bayangin Mas, dulu sebelum kita datang ke sana, mereka nggak punya listrik, nggak punya air minum yang layak, kemudian nggak punya sinyal, nggak tahu informasi dari luar seperti apa, begitu. Bahkan pendidikan itu baru setara SD. Nah, kalau kita berbicara sama orang-orang yang di sana yang berusia 30 tahun ke atas, roaming Mas. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, oleh karena itu lewat pendekatan kita itu yang menurut saya sangat berimpact, yaitu dengan hadirnya listrik itu bisa menyentuh kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka. Contoh kasus misalnya dengan adanya listrik tentu ada penerangan, bisa memakai alat-alat yang berhubungan sama listrik di rumah-rumahnya, bisa menambah jam keekonomian. Contoh kasus malam harusnya tidur, sekarang bisa menjahit, menganyam. Karena kan ciri khasnya menganyam ya di sana. Anak-anak sekolahnya bisa belajar lebih banyak begitu. Kemudian bisa punya internet sekarang, udah ada internet, udah bisa belajar dari internet lah ya begitu. Kemudian kita adakan teknologi yang berhubungan sama internet, contohnya misalnya laptop, misalnya itu udah ada seperti itu. Kemudian dulu mereka harus pergi ke lembah untuk nyari air begitu ya. Sekarang airnya datang ke depan rumah mereka. Lewat water pumping seperti itu. Iya, jadi menurut kita ini sebuah impact yang mungkin nggak terlupakan sama mereka gitu. Karena walaupun saya sudah meninggalkan dari tahun 2020-an awal begitu ya, sampai sekarang masih sering kontak-kontakan. Masih sering kayak menurut kita nggak terlalu penting. Makasih ya Pak, karena Bapak kita jadi terang benderang misalnya. Kita jadi dapat air yang sangat jernih misalnya. Dan bahkan nggak menghabiskan waktu berjam-jam begitu, karena harus pergi ke lembah begitu ya. Kadang-kadang pergi ke lembah ngambil air, bawa 2 ember begitu ya. Tapi sampai di puncak paling tinggal 10%. Karena tumpah-tumpah kan. Nah sekarang nggak tumpah-tumpah, meluber bahkan kan. Sumber air sedekat lah kata iklan begitu. Iya, kira-kira begitu Mas. Saya jadi terharu juga nih Mas. Soalnya kan kayak gini kan benar-benar memberkati orang ya. Maksudnya ngebantu orang banget lah. Sampai orang terima kasih Mas gitu, sampai berkat Bapak gitu. Itu luar biasa sekali. Jadi apa faktor utama yang bisa, kan tadi Mas Riko bisa adain listrik, faktor utama yang mendorong itu apa sih Mas? Apa dari teknologi kah, apa dari dukungan atau gimana? Faktor utama seperti apa nih Mas? Faktor utama yang bisa mendorong kayak bisa mengadakan listrik ini, bisa yang mendorong ini apa? Iya, kalau motivasi, berbicara motivasi lah ya berarti ya. Boleh. Ada 2 ya, ada intrinsik sama ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti dari dalam saya sendiri, dari dalam diri saya sendiri. Nah kalau dilihat dari diri saya sendiri, dulu itu sebenarnya saya pemulung Mas. Dari SD sampai SMA itu saya pemulung. Nah dapat beasiswa. Akhirnya bisa mencicipi yang namanya kuliah. Nah akhirnya pernah saya baca juga satu buku dikatakan bahwasanya manusia itu adalah budaknya kebaikan. Jadi ketika kita pernah mendapatkan kebaikan yang nggak pernah bisa kita balas seumur hidup kita semasa itu, maka kita akan menjadi ada istilah balas budi lah begitu, balas budi. Nah mungkin itu jadi faktor penyemangat saya supaya saya tetap berada di jalan ini seperti itu. Nah kalau faktor eksternal, contoh kasus misalnya ya tadi kalau misalnya kita kunjungin ke sebuah lokasi begitu ya. Ternyata dari hasil social mapping kita, memang masih banyak orang yang perlu bantuan kita, sentuhan kita begitu. Contoh kasus misalnya kalau sekarang kita berbicara tentang sampah misalnya, itu bisa dikatakan hampir semua wilayah itu darurat sampah begitu. Nah kalau kita nggak sentuh dari tingkat institusi pendidikan yang terpercaya misalnya ya, yang punya konsep, yang harus dibumikan konsepnya, maka apalagi mereka begitu yang nggak pernah belajar tentang persampahan begitu. Ya sangat wajar sampahnya ya hanya dipindahkan begitu. Bayangin Mas, mereka itu berani membayar memindahkan sampah dari rumah mereka ke TPA. Artinya masyarakat berani membayar untuk menciptakan masalah baru, tapi cuma beda tempat begitu. Ya kan memindahkan masalah baru kan sebenarnya ya. Dan bayar lagi. Iya, begitu. Seperti itu sih Mas. Thank you Mas. Nah Mas, jika perusahaan nih Mas,
ingin memulai Sustainable Waste Management as Strategic CSR. Langkah pertama apa yang wajib mereka lakukan? Ya, oke, terima kasih Mas. Ini pertanyaan sangat menarik ya sebenarnya, karena bahkan perusahaan sendiri jarang untuk bertanya terkait itu, begitu. Ya mungkin karena kita di sini aja lagi ngobrol-ngobrol ya. Semoga ada perusahaan yang mendengar begitu ya. Tahap awal yang harus dilakukan perusahaan itu adalah identifikasi sebenarnya Mas. Identifikasi. Kalau kita lihat dari cyclingnya si project management, maka tahap awal yang harus dilakukan itu adalah identifikasi. Bisa identifikasi lewat social mapping begitu ya. Nah di social mapping kan bisa lewat beberapa pendekatan ya. Ada dengan observasi saja, bisa lewat survei, bisa lewat wawancara, FGD dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi yang kita sarankan itu kalau bisa disentuh bukan hanya melihat lewat observasi begitu, tapi coba diajak diskusi begitu ya, kawasan yang ingin dikembangkan program CSR-nya begitu. Sehingga nanti pada saat masuk ke tahapan berikutnya yaitu designing gitu ya, itu sangat-sangat komprehensif begitu, melibatkan dari mereka-mereka yang sebagai penerima manfaat, mereka-mereka juga yang akan bermitra untuk melakukan kegiatan ini begitu. Nah tahap selanjutnya itu baru di tahap implementasi begitu ya. Nah di tahap implementasi kadang-kadang orang terlupa bahwasanya setiap proses kalau dilihat dari sistem itu kan harusnya prosesnya itu input, proses, output dan kemudian ada feedback begitu ya. Nah biasanya program itu yang berlangsung pada saat ini itu seringnya itu cuma linear aja. Ada input, ada proses, ada output, udah beres begitu. Jadi nggak ada proses perbaikan selama program itu berlangsung begitu. Nah ini perlu juga sebenarnya kita tekankan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan program CSR. Seperti itu. Kalau dari perusahaan-perusahaan pengen melakukan program CSR melalui Pak Riko, bisa nggak kontak Pak Riko gitu? Oh iya, siap. Bisa banget. Gimana tuh? Kontaknya di sini. Iya, ya tinggal buka sebenarnya ada cswmui.com itu bisa. Itu bisa banget. Kita selalu membuka kolaborasi kok dengan beberapa stakeholder begitu. Karena kita pun sangat menunjang prinsip yang namanya ABCGM, multi stakeholder ya, atau pentahelix. Ya, akademik, bisnis, community, government, sama media gitu. Jadi kita selalu membuka ruang kolaborasi untuk stakeholder ini seperti itu. Sangat bisa. Sangat bisa. Iya. Oke, Mas. Apa saja kesalahan umum perusahaan saat merancang program CSR, Mas? Ya, ini sangat berhubungan sama pertanyaan tadi sebenarnya. Kadang-kadang perusahaan datang itu sudah bawa program di atas kepalanya, di dalam kepalanya. Tanpa melakukan identifikasi atau mapping terlebih dahulu. Nah pada akhirnya apa, jangankan perusahaan Mas, ini kalau cukup berbahaya disensor aja. Pemerintah kita aja membangun sebuah teknologi atau bahkan fasilitas di wilayah 3T, itu sering kita lihat mangkrak Mas. Bayangin coba, mangkrak. Jadi ketika mereka bangun, mereka pergi tanpa ada organisasi yang bisa melanjutkan program itu, ya mangkrak programnya begitu. Nah ini sering juga kita temukan di beberapa perusahaan, bahkan bukan hanya perusahaan ya, pemerintah di tingkat kota aja membangun apalah misalnya, atau di Rorotan misalnya ada ya namanya itu ya fasilitas RDF ya. Sampai sekarang kan belum berjalan lancar kan. Pertanyaannya kenapa? Bisa jadi tidak melibatkan warga sekitar kan. Seperti itu, tapi bisa jadi mungkin sudah melibatkan tetapi tidak masif misalnya seperti itu. Ini yang perlu kita waspadain ya. Jadi perlu diidentifikasi baik dari sisi sosialnya, baik dari sisi stakeholdernya, itu perlu dilibatkan sejak awal Mas pada saat perancangan, terlebih-lebih pada saat implementasi begitu. Wow, menarik ya, menarik. Mas, seberapa pentingnya kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam menjadikan waste management sebagai investasi sosial jangka panjang? Ya, sangat penting ya Mas, karena kalau kita lihat dari 7 aspek itu, stakeholder ini sangat terkait. Pemerintah sangat kita minta untuk mencetuskan regulasi yang berpihak terhadap pengelolaan sampah. Contoh kasus misalnya, regulasi terkait, pernah nggak Mas, kalau kita lihat ada orang sembarangan buang sampah, kita tegur, yang salah siapa kira-kira? Yang salah saya. Yang negur kan, biasanya ya. Emang lu siapa gitu kan? Nah kalau ada regulasi yang menekankan bahwasanya setiap orang yang melaporkan orang yang buang sampah sembarangan didukung oleh regulasi,
emang siapa yang berani menyalahkan kita? Kan udah ada regulasinya. Nah seperti itu kan. Terus dulu ada pernah, tahun 2023, saya baru pertama kali pindah ke Depok. Saya coba dekatinlah masyarakat untuk mengurangi pembakaran sampah, begitu. Nah, waktu itu kita edukasi, tetap membakar Mas. Tetap bakar sampah. Akhirnya saya report lewat aplikasi yang ada di Depok, itu ada single window namanya. Single window namanya? Iya, single window namanya. Terus apa yang terjadi Mas, kira-kira? Ada teriakan dari masyarakat, bakar aja yang lapor katanya. Iya, bakar aja yang lapor katanya. Terus datang ini koordinator dari kecamatannya. Datangnya hari Sabtu. Dia bilang apa coba? Parah banget ini yang lapor, kami sampai datang hari Sabtu. Padahal saya reportnya bukan hari Sabtu. Terus siapa yang nyuruh Anda datang hari Sabtu begitu? Terus yang pertanyaan selanjutnya, siapa yang nyuruh Anda buat regulasi pelarangan pembakaran sampah? Iya kan? Kan Anda yang buat regulasinya. Kenapa ketika kita report, saya yang salah yang sebagai yang report gitu kan. Nah hal-hal seperti ini tuh sangat-sangat aneh menurut saya Mas. Itu jadi tantangan terkait dengan pertanyaan tadi Mas. Iya. Jadi saya yang salah ya. Iya, kita yang lapor kita yang salah Mas. Oke, Mas Riko aku mau tanya pendapatnya ini. 10 tahun sampai 15 tahun ke depan, pandangan Mas Riko, visi Mas Riko untuk waste management ini gimana? Ya. Untuk waste management ini sebenarnya itu sangat-sangat sistemik dan ini ya cukup meluas ya cakupannya. Jadi memang pada saat kita mau membuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan maka kita harus melibatkan semua stakeholder sebenarnya Mas. Kalau tadi kita bilang pentahelix maka pentahelix ini harus jelas peranannya. Dari sisi akademisi harus jelas peranannya seperti apa, dari sisi pemerintah dalam hal regulasi seperti apa. Regulasi bukan hanya sekedar membuat regulasi tetapi juga pengawasan dan bahkan law enforcement-nya seperti apa begitu. Yang salah diapakan, kalau yang benar diapakan, seperti itu harus jelas begitu. Begitu juga dengan stakeholder-stakeholder lain. Ini menurut saya harus bergandengan tangan ya Mas. Kita nggak bisa menitik beratkan ke salah satu stakeholder begitu. Ke masyarakat aja misalnya, ke perusahaan aja misalnya, nggak bisa gitu. Tapi semua orang ini, semua stakeholder ini harus bergandengan tangan untuk mewujud nyatakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan begitu. Sebenarnya kan pengelolaan sampah ini kalau kita lihat sederhana ya, cukup sederhana ya. Contoh kasus misalnya dari tingkat hulu misalnya, setiap kita dari sisi makanan misalnya harus menghabiskan makanannya yang tersedia di piringnya masing-masing. Otomatis sampah organik nggak ada dong harusnya ya. Iya kan? Tapi kan ini nggak pernah tersadarkan kan begitu. Nah, semisalnya kita nggak bisa mencegah sampahnya, harus tetap ada. Maka harus dikelola di sumber, seperti itu misalnya. Contoh misalnya lewat biopori misalnya simpel ya. Atau composting misalnya. Ini kan kalau kecil-kecil sebenarnya bisa diselesaikan hingga ke skala rumah ya sebenarnya. Tetapi kenapa tidak bisa terselesaikan di skala rumah begitu kan? Nah ini kan menjadi PR yang harus kita ketahui. Apa? Yaitu identifikasi kan. Kenapa? Pernah nggak ada kita menggali kenapa hal ini sampai terjadi begitu. Nah jadi menurut saya yaitu harus bergandengan tangan lalu mulai dari identifikasi begitu. Seperti itu. Terakhir Mas, kasih saran Mas buat anak-anak muda yang pengen terlibat di program CSR, apalagi terutama yang tadi itu yang bakar-bakaran. Coba kasih saran. Untuk anak-anak muda ya, saya juga masih muda sih sebenarnya. Iya, pengelolaan sampah ini sudah cukup sangat darurat ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tidak terjun langsung ke masalahnya, teman-teman tidak tersadarkan. Maka saran saya, pertama sekali kalau teman-teman mau terlibat di dalam hal pengelolaan sampah, main-main ke TPA. Nikmatin apa yang ada di TPA. Coba aromanya seperti apa, tumpukannya seperti apa yang ada di TPA. Mungkin lewat itu teman-teman bisa berkontemplasi, wah sepulang dari TPA saya harus melakukan A, B, C, D seperti itu. Nah karena sistem ini butuh kita semua untuk bergandengan tangan, maka saya mengajak teman-teman anak-anak muda khususnya untuk bisa terlibat sesegera mungkin karena kondisinya sudah sangat darurat seperti itu. Wow, thank you banget Mas Riko. Abis ini pulang dari sini nanti saya main ke TPA lah. Siap. Thank you Mas. Thank you banget buat waktunya Mas. Semoga Mas Riko semakin sukses. Siap, amin. Terima kasih. Sehat, bahagia. Thank you banget buat waktunya. Oke, sekian podcast kita kali ini. Saya Chandra Tanuwijaya, mohon undur diri. Terima kasih, bye-bye.